Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Fisika Komputasi minggu ini, saya membahas tentang integral numerik berbasis metode Simpson sepertiga. Jika diberikan integral dari fx dx dengan batas AB sebanding dengan integral dari px dx dengan batas AB, nah lalu kita akan mencari dengan polinom Newton-Gregory dengan persamaannya sebagai berikut. Lalu yang pertama kita mencari polinom Newton-Gregory orde 1 atau dapat kita sebut dengan trapezoid, di mana yang telah dibahas di minggu sebelumnya. Di sini didapatkan untuk Newton-Gregory orde ke-1 ini dengan metode trapezoid, yaitu H/2 F0 ditambah F1. Nah, selanjutnya kita juga akan mencari metode trapezoid multigridnya, yaitu didapatkan integral sama dengan H/2 dikali F0 ditambah 2 sigma Fi dengan I sama dengan 1 N dikurang 1 ditambah Fn. Nah, ini merupakan metode trapezoid multigrid. Selanjutnya yaitu polinom Newton-Gregory orde 2 atau kita sebut dengan metode Simpson sepertiga. Kita gunakan persamaan Px sama dengan F0 ditambah X delta F0 per 1 faktorial H ditambah X kali X kurang H dikali delta kuadrat F0 per 2 faktorial H kuadrat. Nah, sehingga dari persamaan tersebut kita integralkan sehingga didapatkan I sama dengan 2H/F0 ditambah 2H delta F0 ditambah sepertiga H delta kuadrat F0, di mana delta F0 sama dengan F1 dikurang F0 dan delta kuadrat F0 sama dengan F2 dikurang F1 dikurang F1 dikurang F0 atau F2 dikurang 2F1 dikurang F0. Nah, maka didapatkan untuk integralnya yaitu 1/3 H dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Nah, ini merupakan metode atau persamaan untuk metode Simpson sepertiga. Nah, setelah didapatkan untuk metode Simpson sepertiga, kita juga dapat mencari metode Simpson sepertiga ini dalam bentuk multigridnya. Sehingga didapatkan integral sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4 sigma Fi dengan I-nya ini yaitu ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. N dikurang 1 ditambah 2 sigma dari Fi di mana I-nya 2, 4, 6 dan seterusnya di mana nilainya genap, yaitu sampai dengan N kurang 1 ditambah Fn. Nah, ini merupakan metode Simpson sepertiga multigrid. Setelah didapatkan persamaan untuk metode Simpson sepertiga ini, kita akan mencoba dalam studi kasus, yaitu dalam persamaan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4. Nah, itu kita akan menentukan integral dari Fx dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4. Nah, kita gunakan persamaan I sama dengan integral Fx dx dengan batas AB sama dengan yaitu Fx-nya kita masukkan yaitu X kuadrat ditambah 4 dx dengan batasnya 0 sampai 2. Nah, dari persamaan tersebut secara eksak kita memperoleh I-nya yaitu 10,6666 atau kita persingkat menjadi 10,6667. Nah, kita akan mencari menggunakan metode Simpson sepertiga dengan A-nya yaitu tadi 0, B-nya 2, N-nya ini merupakan jumlah gridnya dengan kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6 dan seterusnya. Yang pertama kita gunakan N-nya 2. Nah, lalu kita akan mencari H-nya atau step size yaitu B dikurang A dibagi N, didapatkan 1 dengan N-nya ini 2. Nah, lalu kita masukkan ke dalam persamaan yang ditanyakan yaitu jika F-nya 0 kita dapatkan fungsinya 4, jika F1 kita dapatkan 5, jika F2 8. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan integral Simpson sepertiga yaitu I sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4 F1 ditambah 2.
Nah, sehingga dari persamaan tersebut kita dapatkan I-nya yaitu 32/3 atau 10,6667. Nah, di mana nilainya ini sudah sama antara persamaan metode Simpson sepertiga dan nilai eksaknya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Simpson sepertiga ini sangat akurat. Jika masih terdapat error, maka dapat meningkatkan jumlah gridnya dengan kelipatan 2, yaitu 2, 4, 5, 8, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menggunakan atau mengaplikasikan dalam pemrograman Python 3. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan yaitu persamaan atau metode dari Simpson ini menggunakan Python 3. Nah, di sini kita memerlukan atau membutuhkan dua buah modul, yaitu ada modul Simpson dan di sini ada contoh 1. Ini merupakan penerapan atau integral yang nantinya akan digunakan metode Simpson. Kita buka. Nah, ini untuk modul dari Simpsonnya sendiri. Di sini ada def. Kita akan membuat fungsi dari Simpsonnya sendiri dengan inputnya ini yang nantinya akan dijelaskan di penerapan dari Simpsonnya sendiri, yaitu ada F, A, B, dan N, di mana A ini merupakan batas bawah, B-nya batas atas, dan N-nya ini merupakan jumlah dari gridnya. Nah, selanjutnya kita akan deklarasikan H atau rentang antara X0 sampai Xn, yaitu B dikurang A dibagi N. Ini bisa disebut dengan step size. Nah, lalu di sini ada sum 1 sama dengan 0,0, di mana sum 1 ini merupakan sigma untuk bilangan ganjil, dan di sini ada sum 2 untuk sigma bilangan bulat, yaitu dengan awalnya ini 0,0. Selanjutnya kita akan for i in rank, itu dengan ini untuk rentang dari 1, ini untuk rank ke 1 yaitu ganjil dengan jumlah N-nya ini jumlah gridnya, lalu ini ada 2, ini jumlah kelipatannya, jadi kelipatan dari 1. Nantinya akan setiap ranknya ini ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya dengan kelipatannya 2. Nah, selanjutnya kita akan deklarasikan juga untuk X sama dengan A ditambah I dikali H. Nah, selanjutnya di sini sum 1, kita akan mencari sum satunya atau jumlah dari fungsi ganjil, yaitu sama dengan sum 1 ditambah fx. Lalu selanjutnya ada for i in rank untuk genapnya, yaitu 2 di 2, n dikurang 1 di koma 2. Nah, 2 ini juga sama kelipatan 2 seperti sebelumnya. Selanjutnya kita deklarasikan untuk X sama dengan A ditambah I kali H, lalu sum 2 sama dengan sum 2 ditambah Fx. Nah, selanjutnya kita deklarasikan untuk integral sama dengan H dibagi 3 dikali dengan Fa ditambah 4 kali sum 1, yaitu ganjil, ditambah 2 dikali sum 2 untuk genapnya, ditambah Fb, yaitu yang akhir. Nah, di sini ada return integral. Ini merupakan metode untuk Simpsonnya. Selanjutnya kita ke penerapannya, yaitu contoh kita akan mencari integral dari persamaan tertentu menggunakan metode Simpson. Yang pertama kita memanggil dulu Simpsonnya, yaitu from Simpson import. Nah, lalu kita mendefinisikan fungsinya, yaitu fx. Nah, di sini ada return, yaitu ini persamaan yang akan dicarinya, yaitu x kuadrat ditambah 4. Nah, lalu kita akan menginput datanya, yaitu A sama dengan plot input batas bawah. Nah, B ini merupakan plot input batas atas. Nah, plot di sini menunjukkan nilainya tidak hanya bilangan bulat, tetapi boleh memiliki angka koma di belakangnya. Lalu di sini ada n integer, karena jumlah grid ini akan selalu bulat, jadi kita menggunakan integernya. Nah, selanjutnya input jumlah grid kelipatan 2. Jadi n di sini kelipatan 2 mulai dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, lalu ada integral Simpson. Di sini integral kita akan memanggil Simpsonnya, yaitu sesuai dengan persamaan di sini, itu integral Simpson FABN. Lalu kita akan memprint integralnya. Nah, ini merupakan pemrograman untuk mencari persamaan dari x kuadrat ditambah 4. Lalu kita jalankan.
Nah, di sini ada batas bawah, kita masukkan batas bawahnya ini 0, lalu batas atasnya 2, dan jumlah gridnya kita mulai dari yang terkecil, itu dari 2. Nah, didapatkan integralnya ini 10,66666. Nah, di mana ini sesuai dengan perhitungan pada sebelumnya. Itu sesuai dengan, dan ini juga nilai ini sesuai dengan nilai eksak. Maka dapat disimpulkan bahwa metode Simpson 1/3 ini benar-benar sangat akurat, sehingga nilai yang didapatkan ini sama dengan nilai eksak atau nilai yang sebenarnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Fighting flames of fire, hang on to burning wires.